Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wilda Indra Lestari. Di samping kanan saya Muhammad Said Kabri. dan di samping kiri saya Gerson. Saya Fridolin. Baik, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang unsur hara, dan untuk lebih jelasnya mari kita simak pada video kali ini. Setiap makhluk hidup memiliki sejumlah zat dan nutrisi yang harus dipenuhi oleh diri mereka sendiri agar bisa sehat dan hidup lebih lama. Kekurangan suatu zat dapat menyebabkan makhluk hidup tersebut terkena penyakit yang berpotensi menyebabkan kematian. Untuk itu, pada tanaman ada 17 jenis zat atau nutrisi yang sebaiknya dimiliki oleh tumbuhan agar bisa hidup dan tumbuh serta berkembang. Yaitu nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, sulfur, magnesium, karbon, oksigen, hidrogen, zat besi, boron, klorin, magang, sen, tembaga, molybdenum, nikel. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian unsur hara. Apa itu unsur hara? Jadi, unsur hara dapat dijelaskan sebagai macam unsur dan senyawa kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sampai dengan reproduksi maupun metabolisme. Selanjutnya di sini unsur hara terbagi menjadi dua jenis, yaitu unsur hara mikro dan unsur hara makro. Unsur hara terbagi menjadi dua jenis, yaitu unsur hara mikro dan unsur hara makro. Untuk itu, kita sekarang akan mencoba mengkategorikan mana zat-zat yang termasuk ke dalam unsur hara mikro dan mana zat-zat yang termasuk ke dalam unsur hara mikro. Hara makro terbagi beberapa zat, yaitu karbon. Karbon dapat dikatakan sebagai unsur hara yang paling dibutuhkan oleh sebagian besar tanaman. 2. Hidrogen. Hidrogen amat dibutuhkan bagi tanaman untuk membentuk gula di dalam tanaman yang berguna untuk proses tumbuh dan berkembangnya dari banyak tanaman. Yang ketiga, oksigen. Oksigen juga merupakan unsur hara yang cukup penting untuk tanaman. Yang keempat, fosfor. Di dalam tanaman, fosfor merupakan salah satu unsur hara yang berperan besar dalam membentuk komponen struktural asam nukleat, mulai dari asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Yang kelima, kalium. Kalium atau potasium dalam bahasa Inggrisnya adalah unsur hara yang memiliki peran penting untuk aktivitas enzim, khususnya enzim yang terlibat dalam metabolisme primer. Yang keenam, sulfur. Sulfur merupakan komponen yang cukup penting dari beberapa jenis asam amino dalam tanaman. Yang ketujuh, kalsium. Fungsi utama kalsium pada tanaman adalah sebagai penyusun dinding sel. Yang kedelapan atau yang terakhir, magnesium mungkin tidak memiliki peran seperti beberapa unsur hara lain yang sudah dijelaskan di atas, tetapi magnesium terlibat cukup banyak sebagai salah satu penyusun molekul klorofil pada tanaman yang menjadi bagian penting dalam proses fotosintesis. Berdasarkan unsur hara mikro. 1. Zat besi. Umumnya zat besi diperlukan untuk fotosintesis dan keberadaannya juga digunakan sebagai faktor enzim pada tanaman. Oke, yang kedua, boron. Boron mempunyai sejumlah fungsi dan manfaat terhadap tanaman. Yang ketiga, klorin. Di antara sejumlah unsur hara mikro lainnya, tidak dapat
memungkiri bahwa klorin memiliki kegunaan yang lebih sedikit. Yang keempat, mangan. Mangan juga diketahui tidak banyak memiliki peran di dalam tanaman. Yang kelima, seng. Seng diperlukan dalam sebagian besar enzim di dalam tanaman. Yang keenam, tembaga. Tadi sudah disebutkan bahwa tanaman yang kekurangannya zat besi akan berfotosintesis, terkena klorosis. Yang ketujuh, molybdenum. Molybdenum merupakan salah satu faktor enzim terpenting dalam membangun asam amino dan terlibat dalam metabolisme nitrogen pada tanaman. Oke, yang terakhir, nikel. Pada tumbuhan yang berada di dataran tinggi, nikel diserap oleh tumbuhan dalam bentuk ion +2. Nikel sangat penting untuk mengaktifasi urease, yaitu enzim yang terlibat dengan metabolisme nitrogen. Dengan begitu, gejala defisiensi unsur hara pada tanaman dapat terlihat pada tanaman berubah bentuk, daun, buah yang tidak normal, pertumbuhan yang tidak normal, atau bahkan kematian Selanjutnya, tanaman. kelebihan unsur hara pada tanaman, yaitu pada gejala kekurangan unsur N, yaitu unsur nitrogen. Gejalanya, tanaman akan tampak terlalu subur, ukuran daun akan menjadi lebih besar, batang menjadi lunak dan berair, sehingga mudah rebah dan mudah diserang penyakit. Kelebihan unsur hara mikro pada tanaman, yaitu pada bron. Contohnya, ujung daun kuning dan mengalami nekrosis. Itulah video singkat penjelasan unsur hara dari kami. Sekian dan terima kasih. Dadah.